gersang semua sampai ke atas Gunung Ciremai. Berapa ratus hektarnya saya nggak tahu pastinya, tapi ya gersang lah. Karena ini bekas galian pasir. Abah cek Abah ini berbahaya tidak saya nanya? Ya, berbahaya lah. Berbahaya. Mengancam lingkungan nggak? Mengancam lingkungan tidak? Ya, mengancam. Bisa berakibat longsor tidak? Pemingali kondisi tanah sarang ini ya longsor malah ngapain? Bisa akibat longsor moa. Bisa. Terus kemudian ayat potensi pun Abah apes ketinggang batu. Kemungkinan. Ada kemungkinan. Diganti mau diberi asuransi 500 juta mau aku nubogan. Dengan Pak Gubernur ke sini, masyarakat di sini terus menghijaukan alam lagi. Sebenarnya hutan itu sumber kehidupan ya. Air itu kan keluarnya dari hutan atau dari daratan yang paling tinggi. Tanpa air, dunia ini tidak akan hidup. Jadi kita harus tetap jaga dan lestarikan alam. Merusak hutan hanya membutuhkan waktu singkat. Memulihkannya bisa memakan puluhan tahun. Namun perjalanan panjang itulah yang dipilih oleh mereka yang percaya bahwa alam selalu memberi kesempatan kedua. Inilah Refleksi, temukan kisah, temukan harapan. Di berbagai wilayah Indonesia, pertumbuhan pembangunan terus mendorong kebutuhan akan material tambang. Batu, pasir, dan tanah menjadi komoditas yang menopang ekspansi kawasan permukiman, infrastruktur, hingga industri. Namun di balik kebutuhan itu, bentang alam perlahan berubah. Lereng dibuka, vegetasi menghilang, dan kawasan resapan air kehilangan pelindung alamnya. Kondisi serupa pernah terjadi di kaki Gunung Ciremai, di Desa Padabaungar, Kabupaten Kuningan. Aktivitas galian batu selama bertahun-tahun meninggalkan hamparan lahan kritis yang membelah lereng perbukitan. Ketika tutupan hutan berkurang, yang terancam bukan hanya lanskap pegunungan, tetapi juga keberlangsungan air yang menghidupi masyarakat di bawahnya. Rohaindi atau yang lebih dikenal dengan Endi, 10 tahun lalu memilih untuk menetap di Bukit Batu Sepur, sebuah kawasan bekas galian yang gersang di Desa Padabaungar, Kabupaten Kuningan. Keputusan itu lahir setelah ia pulang dari perantauan dan menyaksikan kampung masa kecilnya kehilangan banyak hal. Pepohonan menghilang, tanah mengering, dan mata air semakin sulit ditemukan. Mat, bantu Mat. Jam seberapa tadi tuh, Mang? Jam seberapa? Jam 11? Bibit nahan itu, Mang? Berapa jenis? Bibit jengkol, picung. 4 jenis berarti ya, Pak? Dari pertemuannya dengan seseorang yang ia panggil Abah, Endi menemukan arah hidup yang baru. Sebuah ajakan sederhana untuk menanam pohon perlahan berubah menjadi perjalanan panjang memulihkan alam. Tanpa lembaga, tanpa program besar, hanya berbekal bibit, tenaga, dan keyakinan,
Kadang dikerjakan sendiri, kadang bersama segelintir teman. Dengan biaya yang sebagian besar dari kantong pribadinya dan Abah, ikhtiar ini disebut sebagai jaga lewung. Waktu itu kita buka di sini, di bawah. Nah, karena di situ ketemulah seseorang yang karena ini gersang, disuruh menanam gitu, tanami sambil duduk-duduk di situ biar rindang gitu, seperti itu. Awalnya sih cuman ya kenal aja, ketemu, sering ngobrol, sering saya main ke rumahnya, dia sering main ke sini gitu. Karena dia juga banyak bibit-bibit di sini kan, tempat-tempat bibit. Bisa sering minta bawa buat ini, sok suruh ditanam di sekeliling itu aja, di tempat-tempatin. Lama-kelamaan disuruh manjang. Iya, inspirasi saya. Sangat. Ya dari berjalannya waktu, memang dari awal mah agak malas-malas gitu, karena ya saya juga bukan dari orang yang mencintai alam gitu. Saya kan orang jalanan dulu, sering main nakal gitu. Tantangan paling berat awalnya itu ya bahasa Sundanya kayang dulu, kemauan dan dulu itu awalnya itu berat. Terus kedua ya tantangannya teman-teman. Kan butuh harus ada teman. Kalau sendiri kan merasa gimana, membutuhkan tenaga dan biaya sangat besar. Disitulah mulai merasa beratnya ditulis di situ. Kalau ceritanya sangat perih, secara pribadi saya perih karena waktu dulu kan saya juga, apalagi saya masih sendiri gitu. Banyak harapan masih kayak misalkan nggak punya uang tapi harus bersih dan segala macam. Sampai bertahan pun kita harus memikirkan gimana caranya kita punya uang. Sering, teman-teman saya juga pernah saya curhatin gitu. Udahlah, saya mau tinggal aja. Tapi kata Abah ya, kalau dengan alam memang harus sabar. Ya sabar aja. Karena 10 tahun itu mungkin waktu yang sangat lama. 10 tahun itu kan keinginan yang pribadi saya kan harus dihilangkan. Kayak misalkan kalau saya harus ninggalin ini kan ada tuntutan seperti saya harus mencari pasangan. Kalau saya harus ninggalin kewajiban saya di sini. Kalau dulu kan saya belum mendapatkan kontribusi. Kalau saya rumah tangga atau punya pasangan, saya harus memikirkan istri atau keluarga saya dulu. Tapi akhirnya saya abaikan itu dulu. Saya fokus ke yang tugas, atau saya anggapnya ini tugas ya, atau perintah dari Abah waktu itu. Saya tuh tulus. Nggak ada, kalau mencari keuntungan mah ngapain saya dulu menghijaukan alam ini dengan biaya sendiri, atau saya dengan Abah berjibaku gimana caranya ini berhasil dan sampai besar-besar pohon sampai sekarang. Terbuang sia-sia usaha saya dulu kalau saya sekarang mencari keuntungan. Memulihkan hutan tidak pernah sesederhana menanam pohon. Setiap bibit yang ditanam membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Sebagian mati sebelum berakar, sebagian lain hilang sebelum sempat membesar. Di tahun-tahun awal, Andy sering bekerja nyaris sendirian. Tak jarang muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah semua usaha ini akan membawa perubahan? Apakah ada yang peduli? Atau bahkan sekadar melihat? Namun seperti pohon yang ia tanam, Andy memilih bertahan, menjalani satu musim demi musim tanpa kepastian kapan hasilnya terlihat. Ya, ini salah satu contoh yang 10 tahun yang lalu sudah tertanam. Dulu sama prosesnya sama itu, gersang, nggak ada pohon-pohonan. Ya sekarang cukup rimbun, sudah mulai hijau lah, beda dari 10 tahun yang lalu. Pohon-pohonnya sudah besar. Ini salah satu contohnya dulu bekas galian-galian batu yang dulu susah ditanami. Sekarang alhamdulillah udah mulai kelihatan, pohonnya udah mulai rindang. Sekarang udah mulai banyak burung-burung lagi. Dulu nggak ada, sekarang udah mulai banyak burung dan itu banyak jenisnya. Kemungkinan sekarang udah mulai banyak yang bersarang karena sudah hijau lagi. Dulu mah sangat gersang.
panas. Sepuluh tahun kemudian, jawaban mulai muncul perlahan, bukan dalam bentuk penghargaan atau pengakuan, melainkan pada lereng-lereng yang kembali hijau, pohon-pohon yang mulai membesar, kehidupan yang perlahan kembali datang, dan kini menjadi perhatian yang lebih luas. Bawa gitu, Eka. Kurang jerok. Ulang dibuka aing mengerti, ayo bro. Bapak kerajaan Alengka apa Ayodhya? Amarta. Saya tuh dihargain, oh iya benar dengan adanya Pak Gubernur, saya tuh merasa, oh iya, saya tuh merasa diakui lah, oh ini dampaknya dengan kita menghidupkan alam itu, ini mungkin dengan masyarakat banyak lagi yang ikut. Sekarang mah kan digaji ya, ada kontribusinya mereka. Saya sangat bersyukur, walaupun pribadi saya itu ya 10 tahun yang lalu sangat ekstrim gitu, untuk bertahan selama 10 tahun itu susah, sulit. Iya, merasa dihargai aja. Itu sangat bahagia sih. Tidak ternilai dengan apa-apalah gitu. Semangat. Iya, sekarang saya sangat tenang karena dulu kalau sekarang kan tidak terlibat dengan hati nurani ya. Kayak misalkan dulu kan saya melibatkan banyak orang. Ya kemungkinan kan ada yang saya juga tidak tahu dalam perasaan mereka ya ketika tidak ada kontribusi, atau apalagi mereka sudah punya teman-teman saya kan udah ada yang berkeluarga. Terus saya ajak dengan keikhlasan mereka datang ke sini, kan saya itu beban. Saya tidak bisa memberikan keinginan atau uang banyak pada mereka gitu. Saya hanya ingin mengajak mereka dengan ikhlas lah, tulus di sini. Kalau sekarang saya sangat bahagia karena tenang lah gitu, bukan tenang dalam artian saya ada keuntungannya, tapi tenang dengan mereka sudah menghijaukan alam itu sendiri, dia banyak manfaatnya, tapi mereka juga ada sedikit kontribusinya walaupun tidak besar. Perubahan mungkin tidak terlihat dalam satu musim tanam. Namun, cara masyarakat memandang air mulai berubah. Bagi para petani di Padaboungar, air bukan lagi sekadar sumber penghidupan, melainkan sumber daya bersama yang harus dijaga dan dibagi secara adil. Ketulih Bang Madang. Nah, minum ya. Aduh. Ya, minum. Ya, minum. Kumaha cai teh ya? Tah. Atau kumaha urang teh Bang cek pasar mah Bang dihadean, Bang dipelihara, lamun kacocokan kurang teh Bang dihadean, da penting nemen. Nya penting ari cai teh ya. Tah ayeuna kan kieu urang cai kan penting. Eta kudu dihejokeun nya. Tah. Ari cai teh tah terhitung penyirapan teh tinu pohon. Gitu. Nya halusna kitulah. Gitu urang teh uang bareng-bareng. Babarengan urang teh gitu tah. Pokona mah urang teh ye da urang ngabutuhkeun cai tah kudu di bener-bener dipelihara eta teh. Itu kaditu ku urang teh kitu. Pamana cenah aya rencangnya jeung rencang. Nya urang teh kerjasama lah gitu kumaha gitu jeung rencangan lah kitu. Tah urang teh tah ayeuna kan kieu lamun anu gundul eta urang kudu di hejokeun nya. Ampe caina kan subur. Nah, subur dari suburna teh tina penghejoan. Mohon gitu. Takalan teh gede-gede sagede-gede. Oh, munding. Nu baheula mah kitu. Aya urang mah teh itu kan ieu teh cai teh tan kari neraskeun ka sawah gitu tah. Ayeuna mah urang teh. Alhamdulillah urang teh kitu. Alhamdulillah kitu. Jadi urang teh cai teh ayeuna mah rada agung, rada ringan. Jadi nempona ka huluna teh ka mata airna teh. Iya tinggal kari
neang mereka kahuluna itu tuh ke Kalipa lah. Dimulai dari sekitar 8 hektar lahan yang dikerjakan secara mandiri, penghijauan di Bukit Batu Sepur berjalan perlahan. Hari ini, puluhan hektar lahan yang dahulu didominasi bekas galian telah mulai ditanam kembali. Namun bagi Endi, capaian itu bukan akhir perjalanan. Masih ada lereng-lereng yang menunggu untuk dipulihkan. Masih ada mata air yang perlu dijaga, dan masih ada harapan yang terus ditanam bersama setiap bibit yang tumbuh. Kan target sekarang target Pak Gubernur kan ada 100 hektar. Ditargetkan itu 100 hektar wajib dihijaukan. Ya mungkin masih 70 hektar lagi yang belum terrealisasi sampai terus ke atas. Karena Pak Gub selama dia menjabat 4 tahun harus terus menghijaukan terus. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada bantuan lah gitu. Iya, semaksimal mungkin harus 100 hektar. Sanggup kan? Insya Allah, insya Allah. Kalau sanggup, intinya saya siap. Hirup, nu ditanam hirup, anu nanamna hirup, panjang umur, sehat, walafiat. Ya harapan saya mah semakin banyak orang atau anak-anak muda khususnya orang-orang pada Benghar itu banyak yang ikut andil lagi, ikut memberikan support atau semangat lagi membantu kita di sini untuk menghijaukan alam. Harapannya itu sih. Intinya hutannya hijau, masyarakatnya sejahtera lah dari hutan itu sendiri.